Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran seni budaya. Anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, perlu kiranya anak-anak untuk memulainya dengan berdoa. Untuk itu kami persilahkan anak-anak untuk berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, minggu yang lalu Bapak sudah menyampaikan materi beserta lembar kegiatan pembelajaran. Untuk itu kita lihat kembali bagaimana materi minggu yang lalu. Kita review kembali, yaitu tentang kegiatan pada lembar kerja kegiatan belajar yang pertama. Kemarin itu anak-anak pada pembelajaran minggu yang lalu tentang 3 hal. Yang pertama adalah pengertian seni lukis, yang kedua konsep dan tema karya seni lukis, dan yang ketiga adalah aliran karya seni lukis. Dari ketiga materi ini, minggu yang lalu kalian sudah pelajari, juga sudah kalian lihat videonya. Untuk itu kita lihat kembali, sehingga kita tidak lupa tentang pelajaran minggu yang lalu. Yang pertama, itu pengertian seni lukis, ya. Seni lukis adalah cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya seni 2 dimensi bermediakan kanvas atau permukaan datar lain yang diisi oleh unsur-unsur pokok garis dan warna melalui cat atau pewarna dan pembubuhan gambar yang lain. Itu pengertian seni lukis, ya. Itu yang lalu sudah kalian pelajari. Selanjutnya saya ingatkan tugas yang lalu, jelaskan apa yang dimaksud dengan karya seni lukis. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah karya seni lukis termasuk karya seni rupa 3 dimensi, ya. Bagi kalian yang sudah mengerjakan, tentu ingat, ya, akan tugas itu. Terus yang berikutnya tentang tema di dalam karya lukis, ya. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan dirinya, ya. Contohnya ini adalah lukisan Affandi. Affandi di dalam melukis itu dalam melukis diri atau lukis diri, ya, dirinya sendiri. Jadi manusia dengan dirinya, ini temanya. Hubungan yang kedua adalah hubungan manusia, ini temanya, ya. Temanya hubungan antara manusia dengan manusia lain. Contohnya, ya. Ini contohnya lukisan Bali. Terus yang berikutnya hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Nah, ini mungkin juga contoh-contoh yang lain masih banyak lagi. Ini contoh. Terus yang berikutnya lagi hubungan manusia dengan benda. Dengan benda, yaitu pelukis menjadikan benda sebagai objek lukisannya. Ini contohnya. Terus yang berikutnya lagi hubungan manusia dengan manusia. Jadi pergaulan manusia, aktivitas manusia, ya. Terus yang berikutnya adalah temanya hubungan manusia dengan alam khayal, ya. Lukisannya berdasarkan hasil imajinasi. Nah, dari beberapa tema tadi, ada tema yang realis, ada tema yang abstrak atau hasil imajinasi, ya. Nah, berikutnya tugas yang kedua, ini adalah yang pertama, ada berapa tema yang bisa dibuat dalam berkarya seni lukis. Yang kedua, apakah ada tema manusia dengan dijadikan tema sebagai pada tag di atas, ya. Apakah ada tema manusia untuk dijadikan pada tag di atas?
Kalau ada, sebutkan. Yang ketiga, apakah ada tema binatang untuk dijadikan tema pada teks di atas? Yang keempat, apakah tema imajinasi untuk dijadikan tema pada teks di atas? Saya ulangi, apakah ada tema imajinasi untuk dijadikan tema pada teks di atas? Itu tolong jawaban kalian kemarin itu diingat-ingat kembali ya. Terus yang berikutnya mengenai aliran seni lukis, yaitu ada istilahnya kelompok representatif. Kelompok representatif ini yang pertama adalah aliran naturalis. Aliran naturalis. Beberapa contoh yang beraliran naturalis misalnya seperti Wahidi, Abdullah Surya Subroto, Basuki Abdullah, Peringati, Ruben, John Constable, Thomas Cole, William Speaker. Ya, ini temanya adalah naturalis. Naturalis itu, aliran naturalis adalah aliran yang realis, semacam realis atau alam ya. Jadi ciptaannya adalah ciptaan alam, gambar pemandangan dan sebagainya itu. Contoh ya, pemandangan alam. Terus yang berikutnya aliran realis. Tadi naturalis, sekarang realis. Beberapa tokoh yang masuk di dalam aliran ini misalnya seperti Wardoyo, Trubus, Termisi, Dullah, Gustave Courbet, Jean ini, Edward Monet dan sebagainya ini. Ini tokoh-tokoh aliran realis. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah aliran romantisme ya. Aliran ini terkadang disebut romantis yang sebetulnya kurang tepat. Aliran ini mengungkapkan tema yang masih representatif namun dengan cara dramatis. Cara dramatis misalnya menunjukkan peristiwa yang dahsyat atau kejadian-kejadian yang penting dalam sejarah secara dramatis ya. Tokoh-tokohnya ini Raden Saleh. Kalau dari Indonesia ini Francisco Goya, Caspar David dan Tanner ya. Ini contoh tokoh-tokoh aliran romantis. Ya. Ada tugas lagi, tugas yang ketiga ya. Setelah memahami uraian tentang pengertian seni lukis, selanjutnya jelaskan perbedaan yang mendasar antara menggambar dan melukis. Itu tugas kalian. Yang kedua adalah apabila kalian membuat lukisan pemandangan perkampungan yang sibuk dengan kegiatan warganya di daerah pegunungan, maka tema yang cocok untuk diangkat adalah titik-titik. Itu tugas minggu yang lalu. Saya rasa anak-anak sudah sebagian sudah mengerjakan, sebagian juga belum. Tolong untuk tetap dikerjakan dan dikumpulkan melalui kelas Google Room ya. Itu tolong saya tunggu di sana. Kita lanjutkan kembali. Selanjutnya anak-anak, ini adalah bahasan berikutnya atau materi berikutnya. Kita lanjutkan, yaitu dengan judul aliran seni lukis naturalis. Ya, kita lihat tadi sudah saya singgung sedikit tentang aliran seni lukis naturalis. Nah, di dalam karya lukis itu ada beberapa aliran. Salah satunya adalah aliran seni lukis naturalis. Berikut terutama adalah aliran naturalis. Bagaimana pengertian aliran naturalis? Naturalisme, jadi aliran naturalis disebut naturalisme, adalah aliran seni yang mengutamakan keakuratan dan kemiripan objek yang dilukis agar tampak natural dan realistis seperti referensi yang terdapat di alam. Artinya sesuai
dengan tangkapan mata kita. Jadi apa yang kita lihat di dalam lukisan tersebut persis yang ada di alam sekitar yang kita lihat itu. Hal ini merupakan pendalaman lebih lanjut dari gerakan realisme pada abad ke-19 sebagai reaksi sejarah aliran naturalisme. Ini ada tokohnya ya, John Amos. Ini seorang filsuf yang hidup pada abad ke-16, tepatnya pada 1592 sampai dengan 1670, dianggap sebagai seorang filsuf yang pertama kali memperkenalkan aliran naturalisme dalam pendidikan. Inilah mungkin awal sejarah munculnya aliran naturalisme, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Bidang seni lukis pun mengenal aliran naturalisme, tetapi pada pandangannya yang berbeda ketika masuk dalam aliran didik sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itulah pendidikan yang mengikuti aliran ini melihat manusia berkembang mengikuti alam. Alam itu berkembang secara teratur sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada percepatan karena memang berjalan secara alami. Ketika ada percepatan artinya ada usaha di luar kemampuan alami sang anak. Perkembangan anak didik pun hendaknya dilihat secara sederhana tanpa melihat anak sebagai benda yang bisa dibesarkan menggunakan bahan yang tidak alami. Nah, C, tokoh-tokoh dalam aliran naturalisme. Ini tokohnya ya. Ada William Gadd. Ini lahir pada 10 November 1697, meninggal tanggal 26 Oktober 1764 pada umur 66 tahun, adalah seorang pelukis, pencetak, satiris, kritikus sosial dan kartunis editorial asal Inggris. Berikutnya tokohnya adalah Frank Hell. Ini tokoh ya, tokoh dari Belanda. Terus yang berikutnya lagi, nah ini tokoh dari Indonesia. Beliau adalah Raden Saleh ya. Raden Saleh Sari Bustaman. Ini orang Indonesia. Berikutnya lagi masih orang Indonesia, ini Abdullah Suryo ya. Abdullah Suryo Subroto. Ini orang Jogja ya. Tokoh berikutnya lagi, nah ini Basuki Abdullah ya, juga orang Indonesia. Terus yang berikutnya lagi, nah ini juga orang Indonesia, Trubus ya, orang Jogja. Terus yang berikutnya lagi ada tokoh lagi, ini adalah John Constable ya. Dia adalah orang Inggris ya, orang Inggris ke London. Terus yang berikutnya lagi Thomas Cole. Ini adalah seorang pelukis aliran naturalisme dari Norwegia. Contoh lukisan naturalisme ya. Ini contohnya. Ini karya Abdullah Suryo Subroto ya. Nah, lukisan tentang pemandangan alam. Ini adalah lukisan klasik Indonesia yang melukiskan tentang keindahan alam di Indonesia. Berikutnya, nah ini karya John Constable ya.
Dan yang berikutnya lagi, ini karya pemandangan alam juga ya, di daerah pegunungan di New York sana. Dan yang berikutnya lagi, ini karya dari Valen. Lukisan ini menggambarkan dua pohon yang tumbang kontras dengan pohon yang baru tumbuh ya, menghiasi hutan itu. Jadi ada cahaya yang tembus dan pemandangan alamnya luar biasa. Terus yang berikutnya lagi, ini karya Dedham, dilukis pada saat masih muda. Judulnya adalah Dedham, karya John Constable. Terus yang berikutnya lagi, nah ini lukisan yang cukup indah dan kita mungkin tidak asing lagi karena ada di daerah di Indonesia. Ada gambar rumah, saya pikir tidak asing lagi ya. Ini adalah lukisan tepian Danau Singkarak. Yang nulis adalah Ernest Haeckel. Ia adalah seorang profesor biologi sekaligus seniman dari Jerman. Luar biasa karyanya ya. Dan yang berikutnya adalah ini juga lukisan Abdullah ya, yang dilukis ya. Dalam lukisan ini pelukis menggambarkan pemandangan lembah Ngarais. Adalah sebuah lembah curam terletak di perbatasan kota Bukit Tinggi. Mana Bukit Tinggi? Di Sumatera sana. Berikutnya, nah ini lukisannya, ada pegunungan, ada sawah, jadi pemandangan alam ya, sawah di kaki pegunungan Lawu. Ini ada koleksinya presiden yang pertama, karya dari Li Manfong, dibuat tahun 1964. Nah, saya rasa itu